Oke, welcome back to Sehan Budiman channel guys. Sekarang kita akan mulai mengenai sejarah guys. Mongol melawan Majapahit, di mana Mongol mengalami kekalahan terbesar dalam sejarah. Seperti ketahui, kerajaan Majapahit lahir dengan adanya mulainya perang saudara antara Ken Arok melawan Raden Kertajaya yang merupakan raja dari Kediri guys. Situ terjadi perang sipil. Pada saat Ken Arok berkuasa, kerajaan Kediri atau Singasari berhasil mencapai puncaknya guys, dengan bangunan arsitektur yang sudah sangat tinggi guys. Di bidang pertanian juga mereka telah sangat maju guys. Ken Arok juga menguasai pelabuhan-pelabuhan di daerah Jawa guys, perdagangan, dan juga dalam hal pembuatan senjata sudah sangat maju. Mereka membuat senjata keris guys dengan ahlinya yang bernama Empu Gandring. Sementara kerajaan Mongol adalah merupakan kerajaan yang sering melakukan invasi di seluruh dunia guys. Hampir 3/4 dunia mereka kuasai. Pada tahun 1258 mereka menyerang Indochina. Mereka melakukan blokade dan menginvasi kerajaan Vietnam guys dengan Raja King Trang. Seluruh bala tentara Vietnam mereka porak-porandakan dan mereka kuasai semua guys. Hingga tahun 1260 mereka terus melakukan invasi ke Indochina guys, mulai dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Mereka melakukan pembantaian pada rakyat sipil guys. Hampir setengah penduduk Vietnam, Myanmar, dan Kamboja habis guys. Sementara di Jawa terjadi persisian politik guys antara Kertanegara dengan Jayakatwang. Sementara Mongol terus melakukan invasi ke daratan Cina guys, mulai dari Cina Selatan, Xinjiang mereka kuasai. Mereka porak-porandakan guys. Kemudian ke Jepang pada 1274. Jepang mereka hancurkan, namun mereka berhasil diusir oleh pasukan Kamakura Shogunate, sehingga mereka mengalami kekalahan guys pada saat menginvasi Jepang. Dan pada saat mereka kembali berlayar ke Jepang, mereka dihantam oleh topan guys, sehingga kapal-kapal mereka hancur dan terbakar. Sementara Singasari terus mengadakan ekspedisi guys di Pamalayu untuk mendapatkan dukungan dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Dan mereka diterima sebagai negara sahabat guys. Mereka terus melakukan kunjungan diplomatik di luar Jawa. Kemudian terjadi penaklukan terhadap kerajaan Melayu Tumasik, Pahang, dan Bangka, dan mereka berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Melayu tersebut guys. Sementara kerajaan Mongol terus melakukan invasi ke Jepang, sehingga kerajaan Jepang berhasil mereka taklukkan. Walaupun sebenarnya Jepang berhasil menangkan dalam pertarungan tersebut, namun Jepang menyatakan tunduk kepada Mongol. Kemudian di Indochina mereka pun melakukan invasi terus menerus guys, sehingga kerajaan Kampar dari Kamboja mereka kuasai. Dengan bala tentara yang kuat dan besar, Mongol hampir menguasai seluruh dunia guys, 3/4, mulai dari Asia
Tenggara mereka ke Sumatera. Mereka melakukan kerjasama dan diterima oleh kerajaan di Jawa. Kerajaan Mongol yang dipimpin Kublai Khan ingin menguasai Jawa dengan mengirim utusan. Namun Raja Jawa yang pada saat itu Kertanegara marah dan memotong kuping utusan Mongol tersebut dan menyuruh mereka untuk pergi kembali ke Mongol dan menyatakan siap perang dengan Mongol. Kemudian utusan Mongol itu pergi ke Mongol. Namun pada saat tahun 1292 terjadi perang saudara antara Ken Arok atau Jaya Katuang dan suruh pemberontak Kediri melawan kerajaan Raja Kertanegara di mana Ken Arok atau Jaya Katuang berhasil memenangkan perang saudara tersebut, sehingga keponakan daripada Kertanegara yang bernama Raden Wijaya harus mengungsi ke hutan dan mendirikan kerajaan yang nanti akan bernama Kerajaan Majapahit. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka Jaya Katuang atau Ken Arok menyatakan diri sebagai Raja Singasari dan memerintah Kerajaan Singasari. Sementara keponakan daripada Kertanegara atau Raden Wijaya mengungsi ke hutan, di mana di hutan tersebut banyak sekali pohon maja yang berasa pahit, sehingga Raden Wijaya menamakan kerajaannya dengan nama Majapahit, guys. Di sana Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit, guys. Baik itu dengan arsitekturnya di bidang pertanian dan juga perdagangan. Raden Wijaya telah membangun Majapahit sehingga menjadi suatu kerajaan kecil dan juga membuat pasukan-pasukan tentara kerajaan Majapahit yang nantinya akan melawan kekuasaan daripada Jaya Katuang atau Kerajaan Singasari yang sekarang berkuasa, guys. Sementara pada tahun 1292 Kublai Khan, Raja Mongol pada saat itu dari dinasti Yuan, sangat marah dengan penghinaan yang dilakukan oleh Kertanegara. Mempersiapkan sekitar 20.000 sampai 30.000 pasukannya dan mempersiapkan 1.000 perahu gai menuju Jawa. Dan pada saat berlayar sampai di Jawa, mereka dijamu, guys, oleh Raja Majapahit, Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya. Mereka melakukan kerjasama, guys, untuk perang menghadapi Jaya Katuang atau Ken Arok yang sekarang menjadi raja daripada kerajaan Singasari. Maka terjadilah perang antara kerajaan Mongol yang dibantu oleh kerajaan Majapahit pada saat itu melawan kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Kerajaan Mongol pada saat itu sudah mengenal Mesyu, guys, berhasil mengalahkan kerajaan Singasari yang juga dibantu oleh kerajaan Majapahit, di mana rajanya pada saat itu adalah Raden Wijaya. Singasari berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, dan pada tahun 1293 Singasari berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mongol dan Majapahit. Dan pada saat mereka berpesta pora, guys, Raden Wijaya melakukan serangan dadakan pada pasukan Mongol, di mana mereka telah mempersiapkan
prajurit Majapahit untuk menghancurkan pasukan Mongol. Sehingga pada saat itu pasukan Mongol kocar-kacir guys, karena tidak mengira akan diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya. Banyak pasukan Mongol yang terbantai guys, hampir lebih dari 1.000 bahkan 3.000 pasukan Mongol dibantai guys, baik yang di istana Kerajaan Singasari maupun yang di ujung Galuh guys, yang merupakan pusat dari pendudukan Kerajaan Mongol, di mana pada tahun 1293 ujung Galuh diserang oleh pasukan Majapahit dan secara besar-besaran guys. Ribuan tentara Mongol tewas dibantai oleh pasukan Majapahit yang besar dan kemampuan perang yang juga tinggi. Pasukan Majapahit berhasil mengalahkan Mongol guys. Pasukan Mongol hancur, dibuat kocar-kacir, yang tersisa di daratan dihabisi guys, dibunuh, dibantai, sehingga mereka melarikan diri ke kapal-kapal mereka. Dan pada saat mereka di kapal-kapal mereka pun mereka sering dihujani panah.